Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kenapa enggak semacam misalnya kayak Balai POM gitu menegaskan bahwa jika ada kelebihan kandungan ataupun kekurangan kandungan di dalamnya itu apa yang harus dilakukan. Jadi jangan masing-masing orang gitu yang pendapat si A, pendapat si B, akhirnya masyarakat bingung kan di luar sana gitu. Yang benar yang mana? Semua orang yang komentar ini pingin merasa bahwa oh NM benar, oh si A benar gitu. Itu kan enggak tidak baik untuk masyarakat juga begitu. Bang, katanya abang dulu pernah sempat sepanggung dengan NM, bang. Sosok NM sendiri menurut abang seperti apa sih, bang? Dia orang Sosok di luar ini ya. kayak Oh nice banget. Kalau dibilang baik banget gitu. Walaupun saya nggak pernah yang apa istilahnya kayak menjadi teman kumpul gitu tuh nggak pernah. Tapi yang saya tahu dan saya dengar di luar di balik kontroversinya itu memang sosok yang humble, suka berbagi juga gitu ke orang-orang. Tapi memang beliau tegas ya. Saya tahu tegas. Kalau ada yang nyolek gitu ya, sebenarnya siapapun, saya pun kalau ada yang nyolek ya, ketika sekarang saya berkasus juga, ketika ada yang mencoba menghambat ya saya pasti akan mempermasalahkan begitu. sebagai public figure juga, bang, melihat NM sekarang kan posisinya dia menjadi tersangka, bang. Dia single parent juga, bang. Itu menurut abang seperti apa, bang? NM itu sendiri, bang. Kalau dari sosok public figure sebenarnya gini, hukum tabur tua itu ada ya. Bukan masalah benar atau enggak, tapi maksudnya kadang-kadang seperti saya nih sedang berkomentar apa, mungkin juga netizen berpendapatnya lain gitu. Cuman kadang-kadang ya itu setelah kita berkomentar apa, ketika tidak menyenangkan hati orang pasti itu akan ada prosesnya di dalamnya gitu. Dan pro dan kontra itu yang kita nggak bisa bendungin, kita nggak bisa mengajak orang, lu pro sama saya, kamu mendukung saya, itu nggak bisa gitu. Semua kembali ke netizen yang menilai. Dan sebagai menurut saya sesama manusia, sesama entertainer, berharapnya kasus ini segera selesai dan tidak ada yang menjadi korban-korban di dalamnya. Bang, aku mau nanya tentang sedikit kasus abang ini dong, Iya. secara pribadi, maksudnya. Hmm. Udah ya? Udah, oke, lanjut. Oke. Bang Kemel, mungkin dengan Kadela seperti apa sih ya hubungan kamu sendiri sebelum ada berkasus ini, bagaimana nih dengan Dela Puspita? Iya, dulu di awal-awal saya merantau ke Jakarta itu kan saya memang backgroundnya penyanyi dangdut. Saya tahu Teh Dela juga pernah mengeluarkan beberapa single tuh ya. Kemudian kita juga pernah menjadi pasangan juga di FTV, di sebuah stasiun TV gitu. Jadi memang bisa dibilang pernah kerja bareng. Yang saya tahu beliau ini memang sosok yang memang bijaksana juga ya gitu. Baik juga orangnya, beda dengan peran-peran antagonisnya gitu. Bahkan sampai sekarang pun sasaran saya ataupun ininya sebenarnya bukan ke Teh Delanya, cuman karena memang ada sangkut pautnya jadi terpaksa nama Teh Dela sama Bang Arman, Bang Aca sendiri saya akhirnya bawa saya up ke media gitu. Oke, tapi kamu nyangka nggak sih akan berkasus dengan Kadela sendiri seperti ini gitu kan? Mungkin tadinya hubungannya baik gitu, sama suaminya juga baik gitu. Nyangka nggak sih? Enggak, dan tidak menyangka dan tidak kepingin juga, tidak kebayang juga bahwa bakal harus seperti ini, menyebut-nyebut nama beliau untuk kasus-kasus seperti ini gitu. Jadi memang enggak kepikiran sama sekali gitu. Kalau seperti apa sih, mungkin dari awal kan hanya hak apa nih yang kamu pengen minta dari sekarang ini kepada Dela? Sebenarnya bukan kepada Teh Dela aja, ada Bang Arman, ada Bang Aca. Kenapa nama ini tiga ini saya kaitkan? Karena saya tidak tahu mobil saya itu ada sama siapa. Karena dari pihak Teh Dela ataupun Bang Arman mengatakan mobil saya dan mungkin mobil lainnya itu sudah dikembalikan ke Bang Aca. Tapi Bang Acanya sendiri bilang dia belum menerima, bingung. Saya bingung, saya ketakutan juga, karena kenapa mobil itu masih dalam proses hutang, proses leasing. Jadi seandainya mobil itu bermasalah, saya juga bermasalah dengan hukum juga, kena fudisia juga, memindahtanggankan. Jadi makanya saya konsultasi sama Bang Herwanto, kuasa hukum saya, bagaimana ini, kata Bang Herwanto, ayo kita bikin somasi. Dengan tangan terbuka kita menerima bahwa jika ada itikat baik untuk kita bisa musyawarah, kita lakukan bareng begitu. Awalnya seperti apa sih, bang, kronologisnya, bang, bisa mobil abang itu pindah ke Aca dan Aca menyerahkan untuk ke Dela? Awalnya itu saya 2019 mendaftarkan umroh ya bersama Umi di travelnya Bang Aca ini.
Cuman 2020 kita semua tahu kita kena musibah pandemi ya. Waktu pandemi itu sampai 2022 kita masih belum selesai pandeminya. 2023 saya mulai tanya lagi ke Bang Aca, Bang kapan ini kita berangkat? Kayaknya udah mulai ada yang berangkat umroh. Terus dikasihlah tanggal 1 Agustus. Umi saya bawa ke Jakarta, kita vaksin, kita melakukan persiapan-persiapan untuk umroh, kita beli perlengkapan-perlengkapannya. Tapi pada kenyataannya 1 Agustus itu kita batal berangkat. Dan akhirnya dikasih tanggal lagi ke September, ke November, bahkan ke bulan Januari 2025. Karena saya akhirnya merasa kayak kok diulur-ulur terus dengan ketidakpastian. Umi saya sampai 2 bulan di sini, kangen cucu, kangen kampung di Aceh gitu. Akhirnya saya minta pengembalian dana. Nah, Bang Aca ini mengembalikan dana secara mencicil 2 juta, 3 juta. Ada suatu ketika saya bilang, Bang, boleh nggak? Jangan dicicil seperti ini karena uangnya habis begitu saja, tidak bisa dipergunakan lagi buat umroh. Dan saya pun untuk umroh ini benar-benar ngumpulin dari hasil kerja, kadang-kadang nyicil, hasil kerja nyicil gitu. Akhirnya Bang Aca itu bilang, oke, saya akan kembalikan. Tapi boleh nggak saya minta tolong ke kamu, saya minta mobil kamu untuk jaminan, bukan jaminan, maaf. Dia belum bilang jaminan, untuk saya pinjam karena saya lagi ada project. Nanti uang itu akan cair di tanggal 3. Berarti dari tanggal 27 saya kasih ada 1 minggu. Nah, saya merasa waktu itu sempat berpikir, ini benar nggak ya? Saya udah ditipu sekali, masa saya kena lagi? Cuman ada satu bisikan di saya itu gini, Emil, mana tahu uangnya kembali sebelum bulan 2, kamu masih bisa umroh sama Umi, kamu masih bisa pergi di bulan puasa. Hanya itu yang terpikirkan. Jadi saya berpikir, oh ya udah saya ngasih deh cuman seminggu ini. Dan ternyata dari tanggal yang ditentukan itu tidak pernah datang mobilnya, tidak pernah dikembalikan, uangnya juga tidak pernah dikembalikan gitu. Saya tanya kemana, di mana mobil saya desak. Akhirnya ada pengakuan dari Bang Aca bahwa mobil ini diserahkan, bahkan mungkin teman-teman tadi sempat dengar ya waktu kita teleponan sama Bang Aca sendiri bahwa dikatakan bukan hanya mobil saya, ada 6 mobil. Salah satunya mobil saya itu di Bang Arman atau Tedela begitu. Kamu kecewa nggak sih akhirnya, maksudnya tidak jadi berangkat umroh bersama Umi di bulan suci Ramadan ini? Maksudnya kayaknya terpancar banget. Kecewa. Kecewanya gini, saya mungkin merasa diri saya sehat, masih tergolong muda. Walaupun kita umur nggak ada yang tahu, cuman Umi saya itu udah tua, udah berumur. Bisa kita bilang oke, ada rezeki ke depannya, mungkin Umi saya udah nggak sehat atau saya yang tidak sehat, ataupun misalnya sehat semuanya tapi nanti ketidakcukupan dana segala macam. Makanya saya sangat berharap bisa berangkat umroh. Bahkan saya 2021 itu saya sampai mengeluarkan lagu Rindu Ka'bah judulnya itu. Saya karena saking rindunya dengan Ka'bah, ya Allah mudahkanlah, ya Allah panggil nama kami begitu. Kalau nangis, saya sampai hilang suara, ini baru balik suara, itu sampai kadang nangis sendiri. Lagi duduk, saya nggak tahu stres ini, mungkin dengan mobil juga, tiba-tiba keluar air mata. Begitu pengen nangis, nggak keluar air mata, tapi lagi duduk, tiba-tiba keluar air mata gitu. Teringat sampai sekarang saya ngeliat video Umi saya. Kalau di sana itu ada haul gitu ya. Itu sedih. Kayak udah selamatan gitu. Selamatan gitu, sedih banget gitu. Maksudnya, ya Allah kalau memang kami diizinkan untuk ke tanah suci mencium rodamu, panggil kami begitu. Saya sebenarnya merasa bersalah sama Umi sih, karena Umi itu kadang kalau waktu nelpon bilang, sampai nggak ya umur saya ke tanah suci begitu. Jadi itu keinginan besar kamu ya saat ini untuk mobil atau dana itu dikembalikan agar mewujudkan keinginan Umi berangkat. Iya, kalau untuk mobil sendiri itu sebenarnya karena kaki. Saya cari kerja, cari langkah saya itu di situ. Mungkin orang lain kehilangan 1 mobil, mungkin ada 2 gitu. Tapi bagi saya memang itu, saya nyicil lagi gitu. Makanya saya tidak ingin memperbesar sebenarnya kasus ini bersama kuasa hukum saya juga Bang Herwanto. Udah dibilang bahwa tadi itu
kita somasi ini untuk mendapatkan jawaban. Kita bermusyawarah bareng gitu untuk ketiganya, Bang Arman, Teh Dela ataupun si Bang Aceh itu tadi gitu. Udah sempat ada komunikasi Bang sama Bang Arman atau Teh Dela untuk perihal masalah mobil, terus jawabannya mereka sendiri apa? Sudah, kalau Teh Dela itu memang komunikasi terakhir dia bilang saya tidak mengurusi urusan mobil, kamu sama Bojoko aja atau sama suami saya aja gitu. Saya komunikasi Bang Arman kekeh bahwa mobil itu sudah dikembalikan ke Bang Aca. Bukti-buktinya sudah ada. Saya tanya, Bang, ada nggak bukti pengembalian? Karena oke, kalau mobil saya satu ini kan ada beberapa mobil yang disebutkan di situ. Kalau pengembalian zaman sekarang kita punya HP semua berkamera gitu ya, masa nggak ada satupun foto ataupun video yang membuktikan bahwa ada pengembalian mobil itu gitu, dan nggak ada katanya gitu. Bahkan saya kayak ditekan bahwa kamu masih percaya sama penipu itu. Nah saya bingung, Bang, saya mau percaya sama siapa? Satu bilang nggak terima, satu bilangnya sudah nggak ada barangnya begitu. Kamu maksudnya sebelumnya pernah terjadi seperti ini nggak sih dalam kehidupan kamu? Maksudnya Enggak. terjadi penipuan seperti ini? Dari dulu tuh saya memang orangnya cenderung bermain di belakang layar. Karena kenapa?